mau dipakai Tuhan. Aku mau melayani Tuhan. Aku juga. Kalian gimana? Melayani Tuhan, kenapa enggak? Kenapa harus takut? Kenapa harus malu? Aku mau dipakai Tuhan. Aku mau dipakai Tuhan. Aku mau dipakai Tuhan. Aku mau dipakai Tuhan. Kamu mau dipakai Tuhan? Yuk kita melayani Tuhan. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Teman-teman, yuk kita pakai talenta kita untuk memuji Tuhan. Yuk kita melayani Tuhan dari sekarang. Kids for Christ. Shalom adik-adik. Wah, apa kabarnya hari ini? Oh, pasti luar biasa banget nih hari ini. Ketemu lagi sama Kakak Iren dan Koreksi. Weh, Koreksi kita hari ini mau beribadah nih. Koreksi udah ganteng, udah rapi, Kak Iren juga udah cantik. Adik-adik juga pasti udah duduk yang rapi kan? Nah, Kak Iren lihat nih, ada Yovan, ada Yemima, ada Albert, ada Tiffany. Oh, Wow, lengkap deh semua ini pada. betul. Harus duduk yang manis, terus nggak boleh sambil tiduran, sambil makan. Kalau lagi ada yang makan, taruh dulu ya makanannya. Nah, betul. Oke deh. Ya, semuanya bangkit berdiri, kita mau nyanyiin Aku Anak Raja, Engkau Anak Raja. Laskar Kristus. Siap. Aku anak raja. Kau anak raja. Kita semua anak raja. Aku anak raja. Kau anak raja. Kita semua anak raja. Kaki dihentak-hentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang berkeliling. Kaki dihentak-hentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang berkeliling. Aku anak raja. Kau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Kaki dihentak-hentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang berkeliling. Kaki dihentak-hentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang berkeliling. Kaki dihentak-hentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang berkeliling, berkeliling. Aduh, Pusing. pusing nih koreksi. Iya, semuanya udah pada keringetan belum nih? Makanya masih belum pada keringetan nih. Belum ya kok ya. Belum. Nah, siapa yang mau nyanyi satu lagu lagi? Koreksi, kalau keluar rumah itu kita nggak boleh jaga jarak, harus jaga jarak sama temennya ya. Nah, koreksi jangan sini. Nah, nanti nggak kelihatan koreksi di kamera. Nah, terus jangan lupa pakai apa ini kok? Pakai masker. Pakai masker. Jangan lupa cuci tangan. Iya, kalau ada pakai sabun, pakai air, kalau nggak ada Pakai hand sanitizer. Oke, mari kita lanjut. Musik. Berani tampil beda. Saat iblis menggodaku, aku tolak itu dalam nama
Ya adik-adik, yuk siapin hatinya untuk dengar firman Tuhan. Mari fokus semuanya. Iya, lipat tangannya, tutup matanya. Yuk, ada lagi yang lihat kanan, lihat kiri, semuanya tutup matanya, lipat tangannya. Kita mau naikkan pujian Yesus ku panggil. Bahasanya Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati tokohnya yang akan mengajarkan firman-Mu, biarlah Tuhan urapi, dan Tuhan berkati yang setiap anak-anak-Mu Tuhan yang saat hari ini sedang menonton ibadah online. Kiranya juga Tuhan mengurapi mereka semua. Terima kasih Yesus, kami membuka hati kami untuk ditaburi oleh firman Tuhan. Haleluya. Amin. Iya. Selamat mendengarkan firman Tuhan dari Koyonanda. Shalom adik-adik, ketemu lagi sama Koyonanda. Selamat hari Minggu ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nah, tetap berdoa, tetap bersukacita walaupun mungkin masih di rumah gitu, belum bisa kemana-mana. Tapi aku mau kasih saran, kita tetap jaga kesehatan biar virus-virus corona ini cepat berlalu deh dari kehidupan kita. Nah, sini kok mau sedikit bagiin firman Tuhan. Kalau sebelumnya kan Nesia cerita tentang penginjilan, nah kok mau lanjutin nih. Apa sih itu Injil? Apa sih itu penginjilan? Nah, kok mau sedikit lebih persimpel. Injil itu ada di dalam Tuhan Yesus. Kalau soal adik-adik kenal siapa Tuhan Yesus, dia itu juru selamat kita pastinya. Nah, Injil itu bisa dibilang Injil itu adalah kabar baik buat adik-adik. Kabar baik yang kayak gimana sih kok? Kabar baik yang Tuhan Yesus udah lahir ke dunia, dia mau turun ke dunia buat nyelamatin siapa?
buat nyelamatin adik-adik, buat nyelamatin koko, cici-cicinya. Mungkin adik-adik semua, cici kokonya ini udah jatuh ke dalam dosa, tapi Tuhan Yesus jauh-jauh dari surga mau datang ke dunia buat nyelamatin kita semua. Nah, udah gak sabar kan lihat videonya? Yuk semua mari kita saksikan video yang selanjutnya nih. Apakah kamu pernah mendengar cerita tentang surga? Surga adalah tempat yang indah, tempat yang menyenangkan. Tuhan ada di surga dan Tuhan ingin kita semua pergi ke surga suatu hari nanti. Tentunya kamu ingin masuk surga, bukan? Bolehkah saya bertanya? Apakah kamu yakin pasti masuk surga? Apakah alasan Tuhan mengizinkan kamu masuk ke surga? Banyak orang berkata, kita harus taat kepada orang tua, rajin beribadah, rajin berdoa, rajin berbuat baik, dan lain sebagainya. Tapi harus baik apa? Saya punya kabar baik untukmu. Ini kabar baiknya, surga adalah hadiah gratis dari Allah. Namanya hadiah, tentu kita tidak perlu membayar. Surga tidak didapat karena kita berbuat sesuatu seperti rajin membaca kitab suci, rajin belajar, rajin berdoa, atau rajin melakukan perintah Allah yang lain. Surga juga tidak didapat karena kita layak atau pantas menerimanya. Seperti misalnya kita jadi anak yang pintar, anak yang rajin, kita tidak nakal, suaranya bagus, selalu juara di sekolah. Tapi sekalipun surga adalah hadiah gratis, semua orang tidak dapat masuk surga karena ada yang menghalangi, yaitu dosa. Kita semua adalah orang-orang yang berdosa. Dosa itu seperti kalau kita tidak taat kepada perintah Tuhan, kita marah-marah, bertengkar, menyontek di sekolah, berbohong, berkata-kata kotor, berpikiran jelek, malas, dan lain sebagainya. Dosa juga kalau kita tahu yang baik tapi tidak mau melakukan, seperti membantu orang tua, beribadah, berdoa, taat kepada orang tua, tapi kita tidak lakukan, itu adalah dosa. Dosa sudah mengikat hidup kita sehingga kita cenderung untuk berbuat dosa. Kalau kita terus berbuat dosa, maka dosa kita akan sangat banyak. Nah, dengan dosa yang banyak seperti ini, kita tidak dapat menyelamatkan diri kita sendiri untuk masuk surga. Kita seperti orang yang tenggelam dalam lumpur hisap. Tidak mungkin kita menarik rambut kita untuk mengangkat diri kita, bukan? Nah, kita juga seperti itu. Kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri untuk masuk surga. Mungkin kita berpikir, kalau saya banyak berbuat baik, nanti ditimbang dosa dan perbuatan baik saya, sehingga saya bisa masuk surga. Tetapi itu tidak mungkin. Mengapa? Karena untuk masuk surga kita harus sempurna. Artinya tidak ada dosa satupun yang kita lakukan dalam hidup kita. Tidak mungkin kita menyajikan kue dari gula, mentega, tepung, dan 9 telur yang baik, tetapi sudah tercampur dengan 1 telur yang busuk. Kenapa? Karena 1 telur yang busuk itu sudah mencemari semua adonan yang baik. Itu sama seperti dosa kita. Sekalipun kita banyak berbuat baik, tapi kalau ada 1 dosa yang kita lakukan, itu sudah membuat kita tidak sempurna, sehingga tidak bisa masuk surga. Tapi Allah bisa menyelamatkan kita. Mari kita melihat cara Allah. Kita harus mengerti, Allah tidak seperti kakek yang baik, yang hanya mengasihi tetapi tidak menghukum kita yang berdosa. Allah juga bukan seperti polisi yang adil, yang hanya menghukum dan tidak mengasihi kita yang berdosa. Yang benar, Allah kita adalah kasih sekaligus adil. Allah yang kasih, Dia tidak ingin menghukum kita sekalipun dosa kita banyak. Tapi Allah yang adil harus menghukum kita sekalipun dosa kita hanya 1. Nah, ini
inilah hukuman orang yang berdosa, yaitu disiksa selama-lamanya di dalam neraka. Ada satu cerita, ada seorang pemain akrobat yang sangat hebat bernama Blondin. Dia akan berjalan di atas kabel melintasi air terjun Niagara sambil mendorong kereta bermuatan pasir. Ketika Blondin berhasil, semua penonton bersorak-sorai. Tapi kemudian manajernya bertanya kepada penonton, apakah penonton percaya Blondin juga bisa menyeberangkan orang melintasi air terjun? Wah, semua penonton berkata, ya, saya percaya. Tapi manajernya bertanya lagi, siapa yang mau ikut? Mas, semua penonton terdiam, tidak ada yang menjawab. Tiba-tiba ada seorang anak kecil berteriak, saya percaya, saya mau ikut. Lalu anak kecil itu naik di atas kereta dorong dan Blondin membawanya sampai ke seberang dengan selamat. Nah, iman yang menyelamatkan itu seperti anak kecil ini, bukan hanya seperti penonton yang percaya di mulut saja, tapi mau mempercayakan dirinya untuk dibawa menyeberang. Jadi, iman yang menyelamatkan adalah kita mempercayai Tuhan Yesus dengan segenap hati sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang sudah mengampuni semua dosa kita dan membawa kita masuk ke surga. Apakah kamu sudah mengerti bagaimana bisa masuk surga? Kalau kamu sudah mengerti, apakah kamu mau menerima hadiah gratis yaitu surga? Ini caranya. Kamu percaya kepada Yesus yang sudah mengampuni semua dosamu dan membawamu masuk ke surga, bukan karena kamu berbuat baik. Dan kamu mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hati, bukan hanya di mulut atau di kepala saja. Kamu juga harus bertobat, artinya meninggalkan semua dosa dan taat kepada Yesus saja. Inilah janji Yesus pada kita yang percaya. Yohanes 6 ayat 47 berkata, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Artinya, Tuhan Yesus berjanji, Dia pasti menepati janjinya. Kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, pasti masuk surga. Sekarang, karena kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita menjadi anak-anak Allah. Dan tangan Tuhan Yesus memegang tangan kita. Kita tidak akan pernah dilepaskannya. Sekalipun ada kalanya kita lemah, ada kalanya kita tidak taat, tapi Tuhan tetap memegang tangan kita. Itu berarti yang menjamin keselamatan kita, yang menjamin kita pasti masuk surga adalah janji dan kesetiaan Tuhan Yesus, bukan kesetiaan kita sendiri. Itu seperti janji Yesus dalam Yohanes 10 ayat 28. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ini janji Tuhan Yesus kepada kita. Tuhan Yesus memberikan hidup yang kekal kepada kita yang percaya, dan kita yang percaya tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan tidak ada yang bisa merebut kita dari tangan Tuhan. Sekarang kamu sudah mengerti, kapanpun kamu dipanggil Tuhan, pasti masuk surga. Karena kamu sudah percaya kepada Tuhan Yesus dengan segenap hati, bukan karena kamu berbuat baik. Tetapi sebagai orang yang percaya, kita harus berbuat baik. Itu kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan dan sebagai tanda terima kasih kepadanya, bukan sebagai syarat untuk masuk surga. Sekarang kita sudah jadi anak-anak Allah, dan Allah ingin kita bertumbuh melalui membaca Alkitab, berdoa setiap hari, berbakti atau beribadah di sekolah minggu, bersekutu, dan bersaksi, menceritakan tentang Tuhan Yesus dan keyakinan kita masuk surga kepada orang lain. Semuanya udah nonton kan videonya, gimana? Bagus kan ceritanya? Ceritanya itu tentang apa sih? Aku mau simpulin nih di sini. Mungkin adik-adik semua udah secara nggak sengaja kita berbuat dosa, gitu kan? Berbohong, entah itu marah-marah kayak gitu. Tapi kalau kita mau minta
minta ampun sama Tuhan, kita mau mengakui dosa-dosa kita sama Tuhan, Tuhan Yesus itu setia dan adil. Dia penuh kasih karunia buat kita semua. Dia mau mengampuni dosa-dosa kita. Jadi gak usah takut nih, kita itu bisa masuk surga gak sih? Padahal kita sebelumnya itu udah bandel gitu. Mungkin adik-adik di sekolah itu sering jahilin teman kayak gitu. Apa itu bisa masuk surga? Ya tentunya enggak. Tapi kalau adik-adik mau minta ampun sama Tuhan, bertobat, datang sama Tuhan, Tuhan Yesus itu bakal ampunin kita, dan kita semua bisa masuk ke dalam surga asalkan apa? Kita percaya sama Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus itu adalah juru selamat kita. Selesai firman Tuhannya pada hari ini. Kita mau bersatu dalam doa mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Semua lipat tangannya, tutup matanya. Yuk kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini ya Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu melalui video singkat ya Tuhan. Terima kasih untuk keselamatan yang Engkau berikan dalam kehidupan kami ya Tuhan, melalui Injil Kristus yang ada dalam hati kami ya Tuhan. Tuhan berkati adik-adik di rumah, berkati kedua orang tua mereka ya Tuhan. Ya, lindungi mereka dari virus-virus corona ya Tuhan, berikan mereka kesehatan, dan terlebih lagi untuk cici kokonya ya Tuhan, cici koko guru sekolah minggu, biar Engkau berikan kekuatan kesehatan untuk kami dapat bisa melayani. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sampai minggu depan, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kamu harus melakukan cara ini agar aku tidak bermain di tubuhmu. Pertama, cuci tanganmu dengan air dan sabun minimal 20 detik. Kedua, makanlah makanan bergizi agar badanmu selalu sehat. 3. Pakailah masker saat batuk atau bersin. Istirahatlah jika kamu memang sakit. Hindari tempat ramai, bermain di rumah dulu. Ingatlah bahwa orang tuamu akan selalu menjagamu. Semoga sehat selalu ya.